Jadi awalnya gue masuk ke dunia musik sebenarnya cinta gue terhadap drum dulu, alat musiknya itu dulu. Langsung drum ya? Langsung drum, gara-gara waktu itu gue inget banget gue jalan di suatu mall lama banget. Sebenarnya impian gue emang punya album solo di mana gue nyanyi kan. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. So, sebelum nonton episode berikut ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Oh iya, jangan lupa nyalain loncengnya juga ya. Oke, so selamat menikmati. Jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk. Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Halo teman-teman, apa kabar yang lagi ada di rumah, yang lagi ada di manapun kalian berada, yang lagi nonton ini, kalian lagi ada di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Jadi teman-teman gimana, udah nonton episode-episode gue yang sebelumnya, obrolan gue bersama teman-teman musisi. Semoga itu bisa menjadi masukan buat kalian, jadi gambaran juga, dan juga menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain yang mungkin mau menggeluti dunia musik, mau masuk ke industri musiknya juga sendiri. Semoga itu bisa menginspirasi kalian. Amin, mantap. So, di episode kali ini gue menyambangi sebuah kediaman yang sangat legenda. Kenapa legenda nanti gue akan cerita-cerita di dalam sini. So, sekarang di Serundeng kali ini gue kedatangan Yandi ada Putra. Halo guys, teman-teman Serundeng, apa kabar? Gimana Deng? Kita baru ketemu lagi. Sekarang ya, setelah berapa tahun? Setahunan kali ya, dari sebelum gila. pandemik juga gue jarang banget ketemu dia. Iya, benar. Karena kesibukan dia tuh sat gitu. Sibuk gue segini, Laudeng segini. Jadi gila, nggak bakal ketemu tuh. Laudeng segini. Keren, nggak juga. Jadi si Yandi ini adalah seorang drummer. Lu seorang apa lagi sih? Kalau misalnya ada yang nanya, lu tuh apa sih Yan? Lu lebih suka mendeskripsikan diri lu sebagai apa? Gua ya, musisi ya? Musisi gue, atau enggak pelaku seni. Keren. Nggak tahu, gue suka aja dengan kata-kata pelaku seni. Iya benar. Nggak tahu ya kenapa. Gue suka aja. Dan itu Indonesia banget ya. Ini tuh Indonesia banget. Kalau musician ya satu dunia ini musician. Iya, kalau pelaku seni tuh kayak kata-katanya di Indo doang deh, atau apa gue salah ya, tapi gue rasa itu Indo banget gitu, pelaku seni. Benar. Jadi dia adalah salah satu musisi, session player juga, drummer juga, pemain trompet juga. Enggak ya? Oh enggak dong, belum sampai situ. Belum seluas itu. Pemain trompet juga. Jadi dia ada drummer, session player juga. Nah, Yan, lu tuh gimana sih awalnya bertemu musik tuh, maksudnya apakah lu tiba-tiba pengen atau emang orang tua yang mendorong lu untuk jadi musisi? Boleh cerita sedikit nggak? Jadi awalnya gue masuk ke dunia musik sebenarnya cinta gue terhadap drum dulu, alat musiknya itu dulu. Langsung drum ya? Langsung drum, gara-gara waktu itu gue inget banget gue jalan di suatu mall lama banget. Dan di satu mall itu ada kayak toko musik, terus dia display depannya tuh drum. Gue nggak tahu ya, gue mungkin namanya anak kecil tertarik sama bentuknya, dan apalagi dipukul kan. Iya benar. Udah bentuknya gede, bisa dipukul lagi. Bunyinya berisik gitu ya. Mungkin gue tertarik pertama gara-gara itu. Terus dibeliin lah drum itu, dibeliin. Dan dari situ gue awal sih gue masih kayak angin-anginan gitu, kayak aduh males tar dulu. Terus belum ada studio, jadi berisik banget. Nah, gue tuh mulai serius justru pas gue udah mulai les di Yamaha dulu. Gue awal di SD. Itu SD. Tapi gue nggak lama di Yamaha, cuman gue udah mulai gue ternyata suka banget gue sama drum. Dan dulu tuh gue pertama kali mainin musik tuh musik klasik rock kayak Zeppelin, Queen, yang ibaratnya bukan musik anak kecil gitu. Bisa dibilang ya. SD itu gue SD, karena emang influence dari bokap gue tuh ngasihnya dulu itu, dan tapi gue cocok banget. Emang lu suka. Nah dari situ tuh gue suka, ibaratnya suka musik tuh dari mereka. Oke. Ya sampai akhirnya ya gue tuh les nggak lama sih, gue cuman kalau di total ya dari SD SMA terakhir gue les tuh kayak cuma setahun. Sebentar. Jadi les yang awal 3 bulan, terus sempet privat 3 bulan. Yang paling lama tuh gua les cepet masuk Yamaha lagi. SMP kelas 2 gua masuk Yamaha lagi tuh kayak 4 bulan doang. Gak betah gua ya,
totalnya setahun. Habis itu udah gue lebih ke nanya-nanya teman-teman aja. Nanya teman ya. Nanya teman, buka YouTube apa yang harus gue latih gitu. Nanya input musisi-musisi lain. Nah dari situ emang cinta gue terhadap musik makin dalam lagi, karena nggak tahu ya influence musiknya karena makin luas kali ya. Makin luas, benar. Jadi makin ngerti. Jadi makin ngerti ya. Keren. Jadi SD tuh udah mulai main, terus udah mulai les-les juga. Nah, drummer favorit lu pertama kali waktu zaman lu SD? John Bonham gue. John Bonham ya. Sampai sekarang sih. Oh, sekarang masih. Tetap menurut gue dia tuh drummer yang ngebuka jalan untuk ngebuka jalan untuk drummer-drummer lain ibaratnya. Maksudnya Ya. revolusioner tuh ya dia. Revolusioner, benar. Salah satunya, mungkin banyak kan, cuman untuk gua itu Buat dia. pribadi. Buat gua pribadi itu dia. Dan gua banyak banget sampai sekarang influence dia ke gua tuh Gede lah ya. gede banget, Bro. Ya, itu gokil sih, soalnya maksud gua lu masih SD, terus lu udah dengerin dia. Kayak gitu, terus waktu itu lu mikirnya apa? Karena lu lihat video juga, nonton video nggak sih? Gue nonton video juga dulu. Jadi ngelihat kan? Yoi, jadi gua dulu koleksi live-nya Led Zeppelin. Live Led Zeppelin gue tontonin, dan emang gue tertarik cara mainnya dia yang soulful tapi agak ibaratnya agak agresif juga. Benar Itu wah ini gue pengen banget nih, maksudnya karakter kayak gitu gue banget nih gitu. Jadi gue tertarik dari situ. Dari situ ya. Nah, keren banget. Abis itu pas SMP, SMA lu ngeband nggak? Kan biasa ada ekstrakurikuler atau apa? Nah, gue tuh selama sekolah tuh dapat partner ngeband jujur sebenarnya susah sih. Susah. Cuman gue bukan berarti gue nggak mencoba adaptasi, gue coba adaptasi sama teman-teman gue juga. Misalnya dulu gue SMP sempet ngeband. Bukan jadi drummer, sempet gitaris, men. Keren. Gitarnya cuman main pang-pang gitu doang. Gue juga main gitar juga nggak bagus-bagus amat, jadi cuman main yang lagu pang-pang doang yang kayak Blink gitu. Ya jadi drummer mungkin gue main sama kakak kelas juga main kayak main Slipknot gitu-gitu, System of a Down. Jadi ya ibaratnya gue belum dapet yang sepantaran dulu. Yang SMP SMA belum dapet partner ngeband yang bener-bener satu jalur gitu. Maksudnya jalur musiknya tuh seleranya sama. Belum chemistry-nya ya, kayak yang chemistry-nya dapet tuh belum. Emang belum gitu. Jadi ya gue baru partner main ya sebenarnya nggak dari sekolah justru. Justru setelah sekolah. Dari luar sekolah. Jadi ketemu dari komunitas musik. Bener. Dulu kan komunitas musik bisa dibilang rame banget kan. Banyak dan orang-orang bener-bener ngumpul. Nggak tahu ya, mungkin karena sosial media dan internet kemajuannya belum sebegitu pesat kan. Belum kayak sekarang kan. Mungkin. Jadi orang-orang lebih ngumpul gitu loh. Komunitas tuh lebih solid ibaratnya. Zaman itu ya. Zaman itu. Nah, gue dari situ banyak ketemu teman-teman ya kayak Gerald. Dari lu gue juga ketemu di Chicks kalau enggak salah Chicks, komunitas musik Chicks kan. Ya satu-satu gue masukin komunitas Chicks mana aja. Benar zaman biar itu. Ketemu temen. Benar. Jadi buat mungkin teman-teman yang ya milenials 2000 ke atas mungkin nggak tahu ya maksudnya gimana Kak. Maksudnya waktu itu dulu zaman itu ya kita ada ya, maksudnya kayak misalnya komunitas jazz, ada komunitas rock juga ada. Terus komunitas yang apa ya, dulu ada kayak komunitas yang ya bisa dibilang mungkin top 40-an atau yang label major industrinya gitu. Ada juga komunitasnya gitu. Kalau sekarang kan semua kayak by Instagram ya. Iya bener. Lihat aja di Instagram, lihat aja ngobrol di Instagram. Bener. Iya bener. Jadi itu zaman itu masih kayak gitu ya, dan maksudnya itu lu meyakini itu sendiri yang membangun karakter lu bermain ya sampai bisa jadi kayak sekarang gitu. Bener. Gue makanya gue tuh dulu pas zaman gue sering berkomunitas, gue nggak cuman ke satu komunitas kayak komunitas jazz gitu. Gue ke blues, ke rock gitu-gitu. Jadi karena gue emang pengen banget belajar musik secara keseluruhan ya, maksudnya nggak cuman satu genre doang. Gue pengen istilahnya bukan yang jago-jago amat dalam genre itu, cuman bisa dan ngerti gitu. Biar dapat referensi. Dan gue emang sangat mengandalkan input orang-orang dari masing-masing komunitas itu buat gue belajar. Karena entah kenapa gue lebih nyaman belajar dengan cara orang ngasih tahu gue, kritik gue tuh
nggak tahu nyaman gue Nyaman, karena lebih motivasi aja, lebih ngedrive aja dibanding les gitu. Kalau les ibaratnya lebih teori banget, which is sebenarnya gue nggak cocok amat sih. Makanya gue kalau setiap gue tuh ngajar juga nih di gitu, gue lebih ngajar main ngeband, gue lebih ngajar ngebandnya. Jadi ibaratnya kalau misalnya musisinya nanti maksudnya kayak mainnya kayak gini, lo nimpalinnya gimana ya. Terus nanti ya gue kayak cerita lebih ke share tentang gimana di dunia musik, apa kalau di panggung tuh gimana nanti persiapannya apa, dan troubleshoot bakal apa dan gimana ngandalin gitu loh, gitu. Berarti ya interaksi antara sesama teman band yang lain, sesama player kayak gitu. Mungkin gue rasa kalau untuk ngajar teori gitu gue lebih banyak deh yang jago, cuman gue lebih pengen share gitu aja pengalaman yang udah lu dapetin ya. Keren banget. Jadi teman-teman kalau mungkin penasaran dengan pengalaman Yandi, boleh langsung nanti dihubungin, dia mengajar di sebuah sekolah musik di daerah Senopati ya. Yoi, bener. Bener kan? Itu juga ada sebuah sekolah musik punya Maestro Indonesia, jadi nanti boleh dicek. Nah Yan, sekarang gue pengen ngobrolin perjalanan karir lo. Jadi kan tadi sampai SMA, terus biasanya nih orang dari SMA mau ke kuliah kan ada fase bingung, ada fase apa ya, mungkin ya anak remaja lah. Kayak karena fase kuliah kan adalah fase ibaratnya satu step ketika lu mau melangkah menuju nih gue mau jadi apa nih di waktu gue dewasa gitu. Nah waktu itu apakah lu udah kepikiran gue tetap musisi nih pas lulus SMA atau gimana? Karena lu harus milih kuliah dong. Gue sih gue tetap pengen musisi jadi jalan gue, cuman gue sempat mikir gini, gue pengen main musik tapi nggak mikir uangnya gitu loh. Jadi emang gue main musik tuh dari hati banget, tulus bermusik aja ya. Ya walaupun sekarang gue juga kuliah juga belum kelar sebenarnya. Gue tadi ngekip itu sih teman. Belum kelar. Nggak apa-apa. Nah, ya akhirnya karena emang gue mungkin gue kurang cocok sama kuliah kali ya, jadi gue banyak belajar hal lain di belakang di luar kampus itu. Jadi gue misalnya gue belajar editing, belajar marketing dari internet, entah kenapa gue belajar dari internet, gue bisa milih gitu loh, misalnya apa yang pengen gue pelajarin dan kayak apa metodenya gitu. Iya. Jadi gue yang ngerasa cocok. Jadi kalau gue pengennya sih sebenarnya itu gue ada side job juga yang bisa jadi ibaratnya aktif income gue, gitu. Jadi aktif income gue, cuman ibarat jadi jadi pasif income gue yang main musik. Iya. Kalau pasif income kan nggak mikir kan ibaratnya, lu nggak mikir gitu. Ya gue pengen musik tuh gitu di hidup gue gitu. Gue tuh nggak usah mikir gitu. Karena udah covered lah semua. Jadi nggak ada pagar-pagar lagi ya, maksudnya bermusiknya tulus gitu. Tapi emang gini, beda-beda juga jalan-jalan orang-orang kan. Benar-benar. Ada juga yang di musik jadi active income tapi emang menghasilkan banget, ya sikat gue bilang. Nggak salah juga gitu. Yang bukan berarti lo main musik di kafe reguleran salah, nggak juga gitu. Itu bisa juga gitu. Ya bisa banget. Bisa banget asal emang lo ngatur keuangannya bener gitu aja. Dan ya itu sih, gue emang ngerasa ya gue harus ada ini aja sampingan. Walaupun gue belum tahu ya, mungkin kadang-kadang emang jawabannya nggak bisa langsung kita tahu juga gitu. Emang harus cari juga sih. Jadi gue pelan-pelan aja lagi nyari. Keren. Yo, inget sih. Benar. Nah, karena biar waktu yang membuktikan ya. Benar banget. Gitu. Jadi kita mungkin nggak pernah tahu sekarang, cuman ya nanti waktu juga akan berbicara. Bener banget. Nah, abis itu lu perjalanan karirnya gimana nih? Maksudnya awalnya lu langsung session kah atau lu sempet ngeband, punya band atau gimana awalnya? Nah, gue tuh awalnya punya band dulu. Gue punya band dari band yang... Ini udah profesional, maksudnya bandnya udah profesional? Sebenarnya belum sih. Yang ada yang udah profesional juga, ada namanya dulu Ginda and the Flowers, yang blues trio. Sebelumnya gue ada band pop rock gitu juga, cuman nggak lama juga sih, cuman abis itu yang lama tuh GTWF waktu itu. Nah, gue start dari ngeband dulu. Nah, awal gue masuk ke session justru gue waktu itu awal main sama
Duo Lestari, harusnya Trio Lestari. Oh, jadi oke. Duo Lestari karena waktu itu Mas Andi nggak bisa. Nah, jadi Mas cuma Andi Sondoro. Bung Jadi sama iya, cuma dokter aja. almarhum Bung cuma sama Om Tompi. Nah, dari situ emang apa gue ngerasa dunia band dan dunia session tuh emang beda banget gitu. Lo punya band sendiri, ibarat lo yang ngatur semua, lo di konsep mau gimana itu ada di lo gitu. Iya. Dan lo istilahnya bebas, lo mau ngapain aja dari bener-bener dari yang hati lo pengen ngapain, ya udah sikat aja gitu. Nah, beda lagi sama session. Emang session kayak ibarat kita karyawan lah, ada peraturannya, ibarat setiap kantor tuh ada peraturannya. Nah, session tuh kayak gitu, ada peraturan-peraturannya yang which is ibaratnya gue pertama kali masuk ke situ, itu kan dua nama yang gede banget kan. Dan gue bener-bener buta, gue nyebur, ibarat nyebur di kolam dalam banget nih. Gue iya, lo langsung ke samurahin dia tuh kayaknya. Iya, wah gila, gue nyebur aja tanpa tahu cara berenang ibaratnya. Nah dari situ ya gue belajar session, dari situ terus ke main sama Om Tompi. Lama gue main 1,5 tahun kayaknya, 1,5 tahun sama Om Tompi. Bahokai itu ya? Bahokai, iya Bahokai. Gue Bahokai. Habis itu gue Kunto Aji gitu. Oh langsung Aji ya? Sama Aji gue lumayan lama. Aji, terus ya Isyana. Ya sebelumnya ada lagi kayak Agnes, iya, benar. Mbak Andin gitu. Iya benar. Jadi itu proses perjalanan karir lo. Berarti lo awalnya emang ngeband dulu, terus kemudian tahu-tahunya masuk ke dunia session. Bener. Kadang-kadang juga banyak yang nanya gini, Deng. Gimana sih cara jadi session player? Nah itu sebenarnya kalau menurut gue ya teorinya tuh susah banget untuk gue jelasin. Emang harus lo ada yang ibarat ada yang nawarin lo, jebur aja udah. Iya. Lu bakal tahu dari misalnya dari yang berpengalaman di sana, lu bakal tahu deh apa yang harus lo lakuin, apa yang. Kalau gue ya, soalnya kalau jelasin gimana jadi session player, ya nggak teorinya juga gimana ya, maksudnya nggak ada teorinya juga gitu. Yang pasti kita diajak kan. Iya. Intinya gitu doang. Kita diajak dari orang gitu. Kita diajak dari orangnya. Paling gimana cara bisa ketemu orangnya itu ya gue bilang networking, lo ketemu banyak orang. Kalau nggak ketemu banyak orang percuma gitu. Kayak Agung Munte aja awal. Agung Munte lo kan juga lo kan juga banyak ketemu orang dulu kan sebelum lo diajak kan. Kayak gue juga gitu, sama aja. Semua juga sama. Makanya emang kenalan sama banyak orang. Ya sekarang emang susah untuk ketemu mungkin dan komunitas juga nggak begitu banyak. Sekarang emang banyak yang gini sih, gue setuju banget dengan ide orang-orang yang misalnya nge-tag gue kalau misalnya bawain apa, nge-tag gue, iya, itu gue sebenarnya ngecekin semua gue ngecekin semua, karena gue yakin musisi bagus-bagus main gila, bagus-bagus banget gitu. Gue suka ngecekin, gue pengen juga gue ngebuka jalan untuk mereka, bantu mereka untuk ngebuka jalan gitu. Karena kita juga pernah ada di posisi itu ibaratnya. Iya, ibaratnya gitu. Gue pengen bantu mereka untuk membuka jalan. Jadi kalau misalnya ada nanya, siapa ya ini? Oh, gue ada nih dari Instagram. Ya, kan bisa gitu kayak. Benar. Gua Clay pernah gantiin gue di Isyana. Oh, di Isyana. Di Isyana pernah gantiin gue. Iya. Gue bilang nih, Clay nih umur segini, cuman percaya gue gitu. Gue percaya gue deh, emang bagus banget. Dia emang juga latihan terus. Jadi ya Clay juga sampai sekarang juga. Iya. Gara-gara dia juga ketemu orang gitu. Itu sih sebenarnya. Benar. Jadi mencok sana, mencok sini, akhirnya ketemu. Iya, ketemu orang. Jadi berkembang lagi. Agung dulu juga awal-awal ikut temenin gue kesini, gue kenalin ini. Ya karena emang dia udah bagus dan jago ya diajak. Dan orang pertama ya karena tahu dulu benar. Gitu. Jadi itu udah menjawab nih. Jadi emang benar. Gue juga di beberapa obrolan gue di beberapa episode yang lain juga suka banyak yang komen kayak, Bang gimana sih cara jadi session player? Ya itu gue selalu bilang kayak, soalnya kan zaman sekarang udah salah satu patokan adalah session player kan. Misalnya lu mau jadi musisi, lu mau jadi apa? Oh, gue mau jadi session player kayak Yandi misalnya. Kayak siapa? Gue mau main sama si A, si B. Kalau zaman dulu, kalau gue pribadi pengennya ngeband kan, pengennya punya band karena dulu zaman band. Iya benar. Gue juga sama. Iya kan, pengen ngeband gitu. Ya apalagi kalau pas kita denger klasik rock, itu kan ngeband semua kan. Solois session tuh jarang, nggak setenar anak band lah zaman dulu. Iya benar. Sekarang
udah orang pengen jadi session nih bener mindsetnya. Jadi banyak banget yang nanya, dan itu tadi udah dijawab nih oleh versi Yandi. Yoi. Jadi semoga itu bisa menjadi masukan buat kalian. Terus kalau kalian ada drummer boleh langsung di tag, nanti dicek. Gue sering cek sih, sumpah. Lu sering cek ya? Sering cek gue satu-satu. Ya, Oh gila nih sangar gitu-gitu. Iya benar. Ya pengen bantu mereka juga lah gitu. Terus banyak yang DM juga. Banyak yang DM nih bang, cek nanti gue kasih input gitu. Oh, walaupun gitu. Sorry banget kadang ada yang nggak kebales karena emang kadang-kadang gue nggak nyadar ada gitu, karena gue balas yang atas gitu, cuman sorry banget gitu. Keren. Gitu. Terus lu ngajar juga nggak sih online nih, ngomong-ngomong soal berbagi? Sempet ngajar awal kelas. Buka di bulan keberapa pandemi ya, kayak bulan kedua pandemi deh. Bulan kedua pas pandemi itu gue buka kelas untuk 10 orang. One on one gitu. Dan gue juga materinya berdasarkan dari video yang dia kirim, jadi gue bisa adjust gitu loh. Jadi lu lihat dulu. Jadi gue nggak asal keluarin materi pasti ini, tapi kan kadang-kadang banyaknya juga yang nggak bisa adjust ini, ada yang bisa ada yang enggak. Harus emang kita adaptasi juga kan, harus fleksibel juga. Jadi gue berdasarkan video yang mereka kirim, kira-kira apa yang cocok buat mereka gitu. Gila kayak ini gue. Keren, bagus lu. Custom. Custom kayak custom ya. Bentar lagi ada endorse ngajar gak? Custom. Ngomong-ngomong nih, mendengar cerita lu dari SD sampai akhirnya sudah berkarir profesional, gue menemukan sebuah pertanyaan dalam diri gue sendiri kayak, berarti sesupport apa sih orang tua lu sama lu? Support untuk banget. lu di musik, karena kan maksud gue ya lu dari SD, terus kan ya nggak semua orang tua, apalagi musik ya, orang kan masih, apalagi orang Indonesia masih nganggap sebelah mata. Tapi gue dengar cerita lu tadi, kayaknya orang tua lu support lu banget gitu dari kecil. Bener, soalnya emang orang tua gue juga musisi kan. Orang tua gue juga musisi, dan gue jadi musisi benar-benar disupport banget dari bokap gue buat studio juga gitu. Gue latihan awalnya sama rekaman, dan nyokap gue kan juga penyanyi gitu. Nah dari situ mereka benar-benar, maksudnya dari support sih dari kecil, emang udah yang ngajak ke komunitas-komunitas ya banyak itu ya bokap gue. Berarti lu selalu ditemenin ya? Gue selalu ditemenin dulu. Bahkan awal-awal gue main sama Om Tompi, yang dulu gue tuh ditemenin bokap. Bokap berangkat juga. Bareng. Bokap berangkat bareng. Nah, emang udah supportnya sangat banget. Emang penting sih, maksudnya ada support dari itu, jadi kita makin ngedrive untuk lebih untuk lebih maju lagi gitu sebagai musisi. Soalnya kan emang musisi di sini agak kadang-kadang dianggap sebelah mata, padahal banyak banget yang keren-keren gitu. Dan musisi juga bukan cuman kerjaannya manggung doang, dan bisa banyak juga musisi, bisa jadi produser misalnya gitu, bisa jadi banyak deh gitu. Banyak benar. Karena banyak segmen yang ada di dalam musik itu sendiri. Kalau dari orang dari luar, makanya gue suka bilang kayak kalau di luar kita ngeliatnya musisi ya udah gitu doang. Ternyata pas masuk ke dalam, ternyata banyak ya, ada musisi. Ya tadi produser, ada session, ada pemain reguler, ada pemain wedding, ada ngajar. Jadi benar-benar itu ya, dan maksudnya bokap nyokap tuh benar-benar support lo sampai. Jadi ibaratnya pasti lu punya ini sendiri dong, kayak berarti gue harus tanggung jawab ke bokap nyokap gue nih, karena udah support banget nih gitu. Makanya akhir-akhir ini gue latihan drum tuh mulai ngerasa ilmu gue kayaknya harus di-upgrade lagi nih gitu. Jadi gue mulai upgrade yang di luar drum justru. Gue mulai upgrade yang di luar drum, misalnya kayak gue mulai belajar producing, sudut pandang mereka gimana terhadap lagu gitu-gitu. Kayak ibarat patokan gue tuh kalau drummer Indo tuh yang kayak gitu tuh Jesse Mates. Gue lihat dia tuh main genre apapun, lagu apapun nggak pernah nggak enak. Itu gue masih kayak sering nanya sih, emang apa ya, itu nggak ada teorinya juga. Gue juga salah sebenarnya nanya karena gue hype aja, lu gimana sih gitu. Cuman ya teorinya itu banyak denger musik misalnya. Terus ya kita juga buat lagu juga, aransemen juga. Jadi kan kita tahu tahu flow-nya, ibarat flow-nya setiap lagu itu gimana. Ya jadi gue mulai belajar itu juga producing, walaupun ya masih jelek banget dengar teman, ya udahlah proses, namanya juga proses kan gitu. Dan
Ya di luar itu paling gue lagi ngulik-ngulik kamera bro. Sumpah gue lagi ngulik kamera, ngulik editing. Walaupun ya ibarat kamera seadanya gimana biar jadi keren gitu. Wah banyak deh kayak nggak tahu gue pengen upgrade diri gue sendiri aja. Jadi bukan cuman drumming gitu loh. Faktor-faktor penunjang di belakangnya. Iya ya sambil gue tetap latihan. Gue tetap latihan setiap hari. Cuman ya ada latihan yang lain lah gitu. Bener. Jadi upgrade-nya tuh bareng. Keren. Itu jadi buat teman-teman yang mungkin kayak kadang kan ada idealisme sendiri dalam diri seorang musisi pasti kan untuk kayak pokoknya gue mau jadi drummer paling jago misalnya. Cuma maksudnya kalian tetap harus melihat juga ya, maksudnya ada faktor-faktor lain di sekitarnya gitu. Jadi nggak cuman berpusat pada teknik tok. Bener. Karena pas saat kerja faktor teknik betul diperlukan, cuman ada faktor-faktor lain juga. Bener. Menurut gue juga idealis kadang-kadang juga bisa merusak sih. Kadang-kadang idealis terlalu idealis too much ya kalau lo udah ngerasa lo cukup dengan apa yang lo punya, idealis nggak apa-apa deh. Cuman kalau lo masih ngerasa kurang, cuman lo tetap kekeh dengan idealis lo tuh kayak wah agak berat justru itu. Makanya ada gue waktu itu denger selebgram ngomong gini, gue mending punya 10 pecel lele daripada satu toko kopi keren awalnya nih, awal berbisnis. Anjir, benar. Masuk akal gue bilang. Ya kalau 10 toko pecel lele itu lebih menguntungkan, ya kenapa enggak gitu? Kenapa enggak? Kadang-kadang ya orang terlalu sibuk pride gitu. Cuman ya kalau lo ketelan sama pride lo sendiri, susah sih menurut gue untuk lo maju gitu, untuk lo support idealis lo itu justru malah idealis lo kemakan. Keren. Jadi coba siapa contoh musisi yang kayak gitu? Gue nggak tahu malah. Gue karena lihat selebgram itu, oh iya, gue ngerasa, gue justru ngerasa kadang gue sendiri nih terlalu idealis gitu. Jadi udah deh, gue mulai belajar yang lain, mulai bantu editing apa gitu. Jadi emang apalagi pandemi gini lo nggak bisa memungkiri dengan lo berpegang teguh gue mau main musik yang gue suka banget ya gue juga perlu uang kan gitu. Ya jadi gue ambil rekaman yang misalnya budgetnya cocok gitu, ya apa aja deh gitu. Bukan berarti gue harus yang musik yang keren idealis gitu, baru musik yang enggak juga, lo juga butuh makan gitu. Idealis gak bisa beri lo makan awalnya nih gitu. Kalau lo udah cukup, nah lu bisa tuh idealis bagus juga idealis gitu. Iya benar. Ya harus tahu tempat ya. Tahu tempat aja. Juga tahu porsi juga. Oke, nah terus di tahun 2015 lu sempat buat duo drum. Bener. Duo drum namanya Dua Drum. Ya itu awalnya gimana nih? Ide awalnya tuh gimana Yan? Di awalnya tuh gue sama Iqbal tuh pengen buat band masing-masing. Buat project sendiri. Nah waktu itu Iqbal lagi sering ke rumah, terus ya kita cerita lah, gue pengen buat ini nih, buat album, gue juga. Terus waktu itu album drummer tuh lagi banyak, ibaratnya lagi banyak. Terus kita mikir, kalau kita sendiri nih buat, banting lah sama mereka keren-keren, soalnya kayak ada Echa, ada Dimas Pradipta gitu, keren-keren gitu. Banting lah sendiri. Akhirnya buat berdua deh gitu, kita berdua. Dari situ tuh kita udah mulai buat berdua gitu. Buat musik dengan format 2 drum, latihan dengan format 2 drum yang biasa sendiri-sendiri. Dari situ sampai akhirnya keluarin album pertama tahun berapa ya? 2016 kalau. 2016 ya. 2016 tuh album pertama Bergerak. Bergerak. Itu awalnya itu. Sempet sebelum itu sih manggung pertama tuh ibarat main di komunitas foodism, tau gak lo? Tahu. Ingat kan? Kemang. Foodism Kemang kan. Nah dari foodism Kemang itu gua akhirnya ya udah deh Bal, kita cobalah manggung sekali, walaupun waktu itu cuman baru 4 lagu dan 4 lagu pendek-pendek semua. Pendek-pendek banget ya kita juga bukan yang musik banyak hit gitu-gitu kan, jadi emang ibarat musik ya jamming kita, ya udahlah sikat aja Bal 4 lagu itu ya. Akhirnya asik juga nih, akhirnya kita buat album akhirnya diseriusin tuh album. Nah
sering waktunya berjalan, ya kita juga ada buat single yang menuju album 2. Nah, harusnya nih tahun ini like ngerjain album 2. Oh, ngerjain lagi. Cuman pandemi ini membuat orang waduh hold dulu deh gitu. Terus Iqbal juga lagi punya anak kan? Lagi punya anak, benar. Lagi punya anak. Dan akhirnya juga daripada dia bolak-balik ke sini apartemen kan serem juga kan. Jadi ya hold dulu lah, gampang. Iqbal juga lagi ada drum and drum, lagi jalan banget. Ya gue lagi ngerjain album juga. Album solo. Iya. Oh iya, udah punya single juga ya terus kemarin. Single 2. Lu udah ngeluarin single ya. Sekarang gue pengen album aja deh, iseng. Gue pengen kita jadi album ya. Pengen album, cuman lagi ngumpulin materi yang benar-benar menurut gue cocok nih untuk jadi album gitu. Walaupun susah sih ya. Ini pengalaman pertama gue juga ngerjain ngeproduksi sendiri gitu-gitu. Produksi sendiri, nyanyi sendiri. Bayangin nanya kenapa nyanyi? Ya karena gue nulis lagu itu berdasarkan cerita gue aja. Gue pengen cerita gue nyanyiin gitu. Lo yang ceritain. Gue yang ceritain ibaratnya. Gitu bro. Inilah jadi versi melankolis dari seorang yang Diana Putra. Mungkin kalau main drum dengan tone yang kenceng banget. Tapi pas nyanyi tetap juga. Walaupun gue nyanyi juga nggak ini banget. Cuman ya gue ini cerita gue lebih cuek aja deh pandemi ini. Ya mengajarkan untuk belajar hal baru lah. Hal baru benar. Biar pinteran lah. Keren. Berarti album lu rencananya rilis kapan? Pengennya Februari pengennya. Februari 2021. Pengennya. Cuman masih bimbang juga antara pertengahan tahun atau Februari, soalnya gue masih mikir-mikir ada materi yang ini kayaknya kurang cocok deh. Jadi gue pengen buat lagu lagi gitu-gitu. Iya. Emang dilema di situ, padahal mungkin nggak tahu ya. pengen puas dulu sama lagu yang karya yang gue bakal keluarin gitu. Harus puas dalam diri gue sendiri kalau menurut gue, kalau untuk gue. Itu baru ke orang lain. Berarti dalam proses pengerjaan album lu bakal ada melibatkan teman-teman musisi lain nggak? Nah ada, emang gue kan nggak bisa banyak alat musik kan, juga kayak main gitar, main bass juga gue pas-pasan banget gitu. Jadi ya misalnya gue telepon kemarin Sanip gitu, bantuin dong gitu, Sanip, Devin gitu-gitu, gue minta bantuan mereka. Terus ada gue yang single pertama sih gue gitar bass sendiri ya, paling gue Ivan Tangkulung orkestrator kan, sekalian main piano aja deh Ivan. Paket ya. Sekalian main piano Van gitu ya. Pasti gue bakal melibatkan teman-teman sih, cuman gue masih ini dulu nih, mikir-mikir sama siapa gitu. Ya, yang cocok dan sesuai dengan karakter lagunya. Iya, benar. Keren. Jadi teman-teman mungkin yang menantikan kapan ya mau dengar seorang Yandi Anda Putra. Mungkin mau dengar beatnya tapi mau dengar juga suaranya. Gila. Kalau dengar lu main drum ya udah berapa tahun nih udah bisa dengar. Nah kalau mungkin nyanyi kita baru dengar 2020 ini. Mungkin teman-teman yang mungkin penasaran kayak gimana bisa dicek dulu ya, udah ada singlenya dulu. Benar. Bisa dicek udah ada di Spotify, YouTube juga ada video lirik ya. Jadi di semua platform digital. Judulnya apa yang pertama sama yang kedua? Yang pertama Pijar Lentera, yang kedua Lagu Rindu. Keren. Nah boleh cerita sedikit nih singlenya nih. Boleh dong. Pijar Lentera tentang apa? Pijar Lentera itu tentang impian yang telah lama gue pendam dan harus gue kejar, intinya gitu. Sebenarnya impian gue emang punya album solo di mana gue nyanyi kan. Oh emang itu impian lo ya? Emang gue pernah denger deh. Impian gue. Mungkin gue pikir itu bercanda waktu itu ya. Gue kan sering nongkrong sini. Gue pengen deh. Gue kan sering gitu. Itu bener ya? Bener. Sebenarnya gue dalam hati, gila gue pengen sih sebenarnya gitu. Nah dari situ gue lagi buat lagu di sini, tentang apa ya, akhirnya itu tentang impian gue yang akan gue kejar. Dan di pandemi ini mau nggak mau lo kan punya waktu panjang, waktu kosong. Yang apalagi awal-awal kan masih banyak waktu kosong. Nah mungkin ini waktunya gue untuk gue kejar impian itu. Akhirnya Pijar Lentera tuh tentang itu. Nyalakan lentera tuh istilahnya nyalakan lentera tuh nyalakan semangat semangat dalam diri atau cahaya dalam diri. Keren. Gitu. Puitis juga lo ya. Puitis. Kalau lagu rindu tuh sesimpel gue rindu sama orang aja, nggak usah
nggak usah pacar, nggak usah rindu sama istilahnya teman atau siapa kayak kakak adik. Jadi lagu rindu cuman seputar rindu aja. Jadi rindu ibarat yang general ya? rindu yang general gitu. Gue emang buat lirik gue bukan yang puitis banget, yang penting gue jujur aja gitu. Gue jujur, jadi gue nulis lirik itu ya udah berdasarkan rindu gue terhadap orang-orang yang gue sayangi itu. Keren. Gitu. Gila, makin kesini makin deep ya. Deep. Soalnya emang menurut gue kalau untuk gue buat lirik emang nggak ada teorinya sih, emang harus dari lo sendiri gitu. Apa yang lo rasain, apa yang lo pernah alamin istilahnya. Ya bisa juga gitu. Gue lagi latihan buat lirik juga. Pelan-pelan. Karena emang bener, maksudnya itu cerita yang diceritakan lewat alunan melodi. Bener banget. Dan setiap lagu kan punya beda-beda cerita. Benar. Menarik jadi. Benar. Jadi sekarang gue kalau denger lagu tuh denger liriknya. Oh, oke. Nah sekarang gue denger aransemen keseluruhan dan lirik. Pasti kalau di Spotify gue denger lagu gue baca liriknya. Oh gitu. Gue pengen tahu ya maksudnya rangkaian kata orang-orang mengekspresikan apa yang dia pengen sampaikan tuh kayak apa sih? Kan beda-beda dan menarik sih. Gue banyak banget belajar dari situ. Kayak ibaratnya gini, gue lihat misalnya Kunto Aji deh, walaupun gue sering main, gue baca lagi liriknya. Ini gimana sih liriknya gitu? Iya benar. Gue belajar dari situ, walaupun ibarat gue denger lagu itu udah berapa kali kan udah sering mainin. Tapi gue kan liriknya gue telaah lagi apa maksudnya gitu-gitu. Benar, ini one step ahead ya menurut gue sih. Maksudnya kalau dulu zaman, ya maksudnya sekarang juga masih, maksudnya zaman kita session fokusnya, ya maksudnya gue pribadi pun juga sekarang udah kayak gitu, kayak ya fokusnya ke musiknya, karena waktu itu kan mindsetnya masih kerja, benar-benar kerja. Jadi kayak kita harus melaksanakan kewajiban kita, dengerin musik yang kita mainin nih, keyboardnya kayak gimana kalau gue gitu. Kalau drumnya sekarang kan lebih ke sama, gue juga sih ke situ. Iya kan. Cuman mungkin kalau lirik lu lebih mendalam lah. Lirik ya. Apalagi sekarang kan lo banyak MD produser kan, jadi lo emang bener-bener dengerin aransemen gitu, isinya, soundnya gitu-gitu kan. Benar-benar. Gitu. Jadi buat teman-teman ini juga bisa menjadi masukan sekali lagi nih. Jadi kayak tidak hanya ke satu sudut pandang aja gitu kita melihat musik ya. Misalnya gue pengen jadi session player biar bisa jalan-jalan keluar kota. Sekarang udah nggak bisa keluar kota ya, karena pandemi. Jadi maksudnya lebih ke musik sih. Kalau gue juga suka menekankan, kalau ada beberapa teman-teman yang nanya kayak ya udah yang penting lu berfokus pada musiknya dulu gitu. Jangan cuman karena lu bermusik karena pengen A B C gitu. Justru lu karena pengen bermusik. Bener. Dapat A B C gitu. Bener. Dan sekarang gue tuh denger musik yang gue ibarat yang dulu gue nggak suka, gue denger lagi sekarang. Gue bisa anggap bagus ternyata musik ini gitu. Oh ya. Kayak gitu, karena mungkin gue lihat baca liriknya, ini liriknya ternyata bagus gitu. Lirik yang gue anggap norak, gue baca lagi sekarang, ternyata lirik ini tuh simple dan relate ke orang. Jadi itu membuat dia bagus, dan ibaratnya lagunya tuh kemana-mana gitu, relate sama orang-orang. Iya benar-benar. Itu yang dinamakan kedewasaan bermusik. Iya benar-benar. Itu dia. Keren lu sekarang lama gak ketemu. Gue banyak ibarat di rumah ini kontemplasi gue. Bertapa gue gila. Gue apalagi di sini nih. Gue awal 4 bulan pandemi bener-bener di sini terus, dan jobnya kan streaming terus. Iya, kan? streaming. Ya jadi gue belajar aneh-aneh deh. Entah kenapa kadang waktu sendiri tuh emang karena penting banget ya kadang-kadang. Butuh. Nah, dan yang gue nggak sadar tuh dulu sebelum pandemi, gue tuh orangnya bukan introvert, gue ekstrovert justru. Gue suka ketemu orang gitu. Dan saking sukanya gue lupa waktu gue untuk gue sendiri. Nah di pandemi itu, waktu sendiri itu akhirnya terwujudkan sih. Maksudnya jadi bisa mikir introspeksi gitu. Jadi mikir ke depan gimana ya gitu-gitu. Benar-benar. Sama lu kayak gue juga ekstrovert kan. Gue juga jarang sendiri benar-benar. Ketika sekarang ternyata jadi banyak waktu kosong, dan ya banyak fungsinya juga. Fungsinya juga kan. Makanya itu kadang-kadang perlu juga, orang nggak nyadar kadang-kadang cuman perlu benar-benar. Cuman perlu waktu
rame-rame perlu, waktu sendiri Sendiri perlu. perlu. Bagus, makin dewasa nih my friend menuju hari H. Emang begitu, emang pemikiran harus lebih dewasa ya makin dewasa. Nah, lu juga main sama beberapa orkestra kan? Dan kemarin-kemarin sempat terakhir-terakhir sama Om Erwin Gutawa. Nah, berarti itu baca partitur dong. Baca. Nah, ini kan yang suka menjadi polemik dan juga mungkin jadi pertanyaan beberapa teman-teman di luar sana. Sepenting apakah membaca partitur itu? Nah, Gitu kan. Apalagi seorang drummer nih. oke. Ibarat penting gini, lu tuh mau jadi drummer apa gitu. Kalau ini bicara drummer aja ya. Yeah. Misalnya lu mau jadi drummer apa? Lu kalau misalnya jadi drummer orkestra atau session, menurut gua baca tuh penting. Baca tuh penting. Itu lu bisa mempermudah lo dalam ngulik lagu. Terus session tuh lu bisa session orkestra juga. Ya kan, orkes pasti baca. Dan menurut gua penting. Cuman kalau lo pengen jadi, gue pengen ngeband aja, ya nggak penting sebenarnya. Kayak Ceylon Seven gitu, emang Mas Brian baca gitu main. Iya kan, nggak ya juga kan gitu. Jadi agak penting nggak penting. Cuman kalau bisa itu bisa mempermudah lo banget. Gue bukan dibilang gue jago banget ya baca. Gue baca masih ngeja juga. Gue awal diajak Om Erwin, gue ngomong, Om, ini Om, tapi aku baca nggak lancar-lancar amat gitu. Nggak apa-apa nggak gitu. Nggak kayak baca koran ya. Iya, nggak kayak misalnya lihat Dimas Pradipta, Eca. Demas gitu, mereka kan taruh langsung kayak baca cerpen gitu. Gila, kayak gitu, bahasa cerpen. Nah, gue duduk kayak baca aljabar kalau gue harus diejain dulu. Oh, ini gini ini. Nah, kalau kemarin Om Erwin sih lebih ke santai, udah main aja dulu gitu. Jadi pas latihan juga lebih santai sih. Jadi latihannya beda-beda. Kalau yang Om Erwin tuh per part ini dulu lancarin dan moodnya dapetin dulu moodnya, bener. Emang jenius banget itu orang jenius banget sih gitu. Dan dari situ gue juga belajar ternyata baca tuh bukan hanya sekedar baca notnya bener, ada aksen, tapi ada juga kayak mood lagu. Iya, benar. Terus ada velocity main. Wah, itu dan itu nggak gampang juga sambil baca sambil mikirin itu. Iya, itu sambil ngatur motion badan lo. Bener. Nah, itu yang gua struggle sih akhirnya. Banyak kan maksudnya teori orang-orang dalam membaca kan. Kalau gua lebih ke akhirnya dengerin musiknya aja. Misalnya ada chordnya gitu, gue lihat chordnya gitu. Oh iya. Kau gede. Jadi baca part piano ya. Jadi baca part piano, terus ada hit di sini ya, hitnya oh gini gitu. Kalau baca itu gue masih oke. Cuman kalau yang bener-bener full pattern, gue lihat partiturnya Dimas Pradipta tuh di Twilight. Oh iya benar. Itu bener-bener part drum. Waduh, gue miss semua kali gue. Gitu. Ya benar-benar. Jadi tergantung juga mau seperti apa. Gitu. Cuman nggak ada salahnya juga kalau mau belajar ya bagus banget. Benar. Jadi maksud gue ini juga bisa menjadi masukan buat apalagi khususnya buat teman-teman drummer ya. Maksudnya soalnya kan itu kadang pro dan kontra lah kalau menurut gue melihat beberapa komentar teman-teman gitu, pro dan kontra. Ada yang bilang harus baca, ada yang bilang nggak penting, ada yang bilang harus bisa dua-duanya. Nah gitu. Cuma kalau emang lebih baik, kalau emang bisa kenapa enggak gitu ya. Kadang-kadang emang yang ngomong kayak gitu ya mereka dari sisi mana dulu dari backgroundnya dari apa dulu. Kalau mereka emang dari backgroundnya orkestra, main session emang udah lama. Emang mungkin bakal ngomong gitu. Iya benar. Cuman yang backgroundnya ngeband, emang punya karya sendiri kan pasti beda lagi. Benar. Itu ya plus dan minus lah dan tidak pernah ada salahnya. Iya benar, nggak ada salahnya juga. Benar. Kalau kalian emang pengen dan tiba-tiba kesempatannya ada, ya kenapa enggak belajar juga. Bener, kan? Yang ngeband pun kalau mau belajar baca sikat aja juga gitu. Iya, nggak ada salahnya, malah bagus gitu. Jadi itu sangat bisa membantu kalian untuk ya itu chemistry di dalam tim, dalam satu band gitu bisa lebih terbantu lah, apalagi kalau ada partitur kan. Bener. Minimal bagan nggak meleset-meleset lah ya. Iya, minimal bagan nggak meleset-meleset karena udah baca. Lo ada patokan aja gitu. Iya benar, keren. Yang ini gila, lu keren banget tuh. Gue masih amazed dengan kayak setelah ya hampir setahunan gak ketemu. Ya tapi masih ngobrol di Instagram doang. Jarang gue main kesini aja. Terakhir kapan? Ternyata dia udah gokil nih. Nah sekarang gue punya games. Apa nih?
gue punya games. Jadi ini games gue adalah namanya sambung kata. Sambung kata, oke. Ya, sambung kata. Terus sambung suku kata kalau sambung kata. Okay. Jadi misalnya nih, contohnya misalnya meja, lu sambung apa misalnya, jakun gitu. Oke. Nah, rulesnya adalah tidak boleh nama orang, tidak boleh nama merek, tidak boleh, ya jadi cuma boleh kata kerja, kata sifat, kata benda. Kata sifat, oke. Ya, jadi nama-nama negara, nama orang, jangan pokoknya berhubungan nama-nama nggak boleh. Oke. Gitu. Oke. Jadi siapa yang kita main poin sampai 3 ya. Siapa 3 yang, boleh. Siapa yang salah nyampe 3 berarti dia yang kalah. Boleh. Oke, ngerti ya. Sini mau coba dulu apa langsung? Langsung aja. Wih, keren, ini gue suka nih. Langsung ini pria-pria dengan penuh keyakinan sudah iya siap dong. menikah. Walaupun nggak pede, cuman jemur aja dulu. Yakin aja dulu. Yakin. Keren. Oke, mulai ya. Nah, terus karena lu drummer, jadi kita harus berpatokan pada tempo. Jadi one bar. Jadi misalnya contoh singkat ya. Misalnya meja, jakun, T4. Satu bar. Kalau di Ableton ada tuh. Satu bar dulu baru bisa pindah. Satu bar baru bisa pindah. Satu bar nih. Oke, satu bar. Jadi ya kita jangan terlalu cepat. Kalau makin cepat ya makin tak gitu. Oke, ready ya? Ready. Mau mulai dari gue dulu ya? Dari lu dulu. Oke. Fight. Gue start bebas ya, kan klik on cue kan? Oke nih. Ada cue ntar ya? Ada. Oke. One. Oke. Pintu. Tukang. Ya. Kangkung. Oke. 1 poin untuk Yande. Kenapa gue mulai lambat nih? Mulai lambat nih. So far for information, gue selama serundeng ini berjalan, games ini gue baru kalah 2 kali. Oh, 2 kali. Dari Amanda Sessa sama Tommy Pratomo. Oke. Let's go. Bisa nih. Apakah gue akan kalah dari Yandi Ana Putra? Kita lihat. Oke, next. Gue lagi ya. Ya, lu deh, lu. Oke. Bangku. Kutang. Tangga. Garuk. Oke, 1 sama. Yes. Oke. Ruk susah ya. Ruko. Cuman gue pikirnya agak lambat tadi. Yeah. Oke. Gue ya. Karpet. Peta. Takut. Kutang. Tangkis. Gue tadi udah mikir loh kis. Kis itu apa ya? Kisah bisa. Iya benar. Kisruh. Apa ya? Iya. 1-2 nih ya. 1-2. Mulai tegang. Final. Oke. Lu silakan. Oke. Meja. Jakun. Susah lu. Susah. Emang Rundeng yang udah biasa sama game ini. Lumayan ya. Gila. Ya, akhirnya gue bisa menang ya. Hebat. Gila. Tapi lu juga lumayan menakuti gue di awal tadi. Di awal, tapi belakang udah mulai habis sih. Habis benar-benar. Jadi gue cuma kalah waktu itu sama Amanda Sessa sama Tommy. Tommy juga jago tuh. Cepet dia tak apa gitu. Tommy mah. Tommy sih kayaknya lahir duluan ya Tommy. Lahir duluan mungkin. Pengalamannya banyak nih, jebol kemana-mana dia. Benar. Oke, jadi gue punya hukuman apa buat nih? yang kalah ya. Apa nih hukumannya? Hukumannya itu Oke, jadi karena Yandi udah kalah tadi di games, jadi seperti pada biasanya yang menang akan menghukum yang kalah. Siap. Oke, jadi hukumannya adalah so far kan lu udah ngeluarin single nih. Lu belum pernah nyanyi live dong? Belum. Nah, gue paling minta lu nyanyi di Instagram 2 single lu itu. Oh, siap. Lu update. Siap. Di feed. Siap. Jadi terus ya, jadi 2 slide pertama Pijar Lentera, slide kedua Lagu Rindu. Siap. Gitu, jadi mantap. Sekalian promo. Mantap. Gue bisa bilang kalah nih sama Lodeng padahal. Gitu. Tapi gue soalnya pengen denger ya, kalau rekaman gue udah lihat kan ada itunya kan, lo waktu itu videoin. Nah cuman kalau nyanyi live tuh gue belum lihat, dan mungkin teman-teman di rumah juga penasaran. Mungkin gue juga penasaran juga gimana ya gue kalau nyanyi live. Ya karena kalau menurut gue ya beda nyanyi live sama rekaman. Kalau rekaman ya kita concern ke suaranya gitu. Kalau nyanyi live kan kita lihat mimiknya, kita lihat ekspresinya, lihat gerakan badan, gerakan tangan gitu. Itu bener kan banget. Hal yang berbeda menurut gue. Tapi gue juga ini sih, gue jadi dapat ide juga gara-gara
hukuman lo Hukuman ini ini ya? boleh juga. Iya, apalagi kan lu ngeluarinnya pas pandemi, jadi emang nggak ada kesempatan untuk Iya, walaupun kemarin gue malu, sekarang karena hukuman jadi harus berani. Iya, harus berani. Ini kan, karena lu tadi bilang lu orangnya tuh harus di-push. Harus berani, kan? harus di-push gue. Iya, berani nih. Gua sengaja nge-push lu. Boleh. Jadi ini, tapi ini kalahnya nggak settingan ya? Nggak settingan. Ini kalahnya serius nih. Apa skripnya kalah? Oh enggak. Kalah di menit ke-5 ya. Gitu, jadi lo nanti akan post lo nyanyi ya. Siap. Nanti tinggal hashtagnya serundeng, terus tag gua sama My Production. Mantap. Sisanya caption bebas, terserah lo. Siap. Keren. Oke, jadi tadi kita udah main games ya. Thank you Yan, udah seru-seruan. Sama-sama men, mantep banget. Seru. Nah mungkin yang mau gue tanyain juga nih tentang studio ini. Studio ini kan lumayan, jadi ini gue lagi ada di tema studio, dan ini adalah studio Yandi. Sudah dari umur berapa nih Yan studio ini? Gue dari gue SD deng. Dari lu SD Dari ya? gue SD. Yoi. 2000 berapa tuh? 2000 gue sih 2000 Berapaan? 2000 kayak 2002-an deh. 2-an ya, 2002-an deh. Itu udah sekitar 18 tahun ya berarti. Iya. Dan maksudnya kalau menurut gua mungkin teman-teman di rumah juga yang mungkin sering lihat karena kan di sini ya lahirlah teman-teman musisi yang seangkatan kita juga. Ada tadi Iqbal udah nongol, terus Agung Munte juga. Terus Ganjar Nugraha aka Yang Jai. Gitu. Terus ya mungkin ya Martin juga sering ya posting di sini. Martin Sian. Nah, maksudnya ini menurut gua lumayan bersejarah gitu karena menorehkan banyak musisi-musisi muda. Waktu itu emang lu sengaja bikin panti asuhan musisi bagaimana sih? Enggak sih, gua lebih ke nggak tahu ya, mungkin emang udah diatur aja. Jadi awal tuh sebenarnya kayak Agung gitu, gua kan dulu festival sama Agung. Terus dia kan orang Medan. Iya. Terus dia pernah bilang gue pengen deh jadi session player juga gitu. Oh ya udah, gue bilang ke Jakarta aja gitu, nginep rumah gue aja. Cuman gue studio doang sih gitu, maksudnya tidur studio emang lu mau. Oh ayo sikat, kira dia datang sini gitu loh. Kan nggak ini unexpected aja dari situ. Terus Iqbal waktu itu dulu karena rumahnya deket, dia main-main ke sini, mulai buat konten bareng gitu. Terus Yang Jai awal dari main sama Om Indro, terus gue ajak juga main sama 2 drum gitu. Iya. Jadi emang studio ini ceritanya sih banyak sih, bisa dibilang ceritanya sih banyak sih. Ya ibaratnya salah satu perjalanan mereka ya bukan karena guenya juga, karena studio ini. Iya. Ada aja yang buka jalan gitu, ketemu teman, ketemu orang-orang baru lah gitu. Benar, keren. Jadi ini pelajaran yang bisa diambil adalah jangan pernah takut untuk berbagi ya. Yoi. Apapun itu, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, bahkan berbagi tempat ya ini. Berbagi tempat ya. Keren. Ini tempat tidur Agung nih. Oh ini tempat tidur Agung nih. Kasih kasur gitu. Keren. Jadi kalau teman-teman mungkin lihat sekarang Agung Munte udah main kemana-mana, udah main sama siapa aja, lihat Yo Iqbal, maksudnya tetap mereka juga punya pengalaman dan juga usahanya masing-masing pada zamannya ya. Bener. Gitu. Dan Yandi ini adalah salah satu faktor X. Ya, mereka juga sih. Ya banyak yang bilang juga, oh karena ini enggak juga, sebenarnya karena mereka juga kan, karena mereka kalau mereka nggak latihan gitu aja males-malesan ya nggak bakal juga kayak gitu karena mereka juga sih. Keren. Ini bagus banget nih, harus dicontoh nih orang-orang kayak gini. Pemikiran kayak gini. Gitu, karena ya maksudnya kita, menurut gue ya pribadi, sesama musisi ya kompetisi pasti secara nggak langsung ada, cuman maksudnya ya kita nggak usah mikir ke situ lah, tetap harus bareng justru. Karena apalagi di Indonesia karir musisi aja udah disepelein orang. Bener. Masa kita sama musisi juga saling menyepelekan. Gue kalau kompetisi antara musisi, gue biasanya liatin, dia bisa kayak gitu. Nah gue juga pengen lah, gue juga pengen bisa kayak gitu. Entah gue nanya sama orangnya langsung atau pokoknya gue pengen bisa aja gitu. Itu kan positif kan, nggak apa-apa juga. Kalau saingan yang jelek-jelekin, nggak usah bro gitu. Nah, jelek banget. Ini mindset dewasa ini. Keren. Nah, Yan, nih berarti gue suka tanya nih ke teman-teman musisi yang lain nih. 3 suka dan 3 duka selama lu berkarir di dunia musik profesional nih sampai sekarang. Boleh nggak lu bagiin ke teman-teman nih biar teman-teman tuh ada gambaran juga. Suka dukanya versi Yandi. Versi gue ya. Suka dukanya apa ya? Mungkin kalau misalnya ini versi gua, kalau sukanya di dunia musik gue bisa
gue bisa ke kota-kota yang gue belum pernah kunjungin, kesampean tuh dari musik tuh. Dari musik. Terus apa ya, gue bisa ngebuka gue jalan untuk ketemu orang-orang yang hebat, kayak misalnya gue nggak nyangka dalam hidup gue tuh gue bisa main bareng sama Om Bujana gitu-gitu loh, bisa main sama itu, gue nggak nyangka gitu loh. Nah kayak gitu-gitu. Terus dukanya lebih ke ini sih sebenarnya, apa ya, duka jadi musisi ya. Cuman ini aja, bayaran nggak pasti mungkin, ya nggak sih? Ya, bayaran mungkin nggak pasti, cuman itu duka, cuman yang gue nggak terlalu pikirin stresan banget gitu sih. Cuman itu ya termasuk duka lah, termasuk duka. Ya itu sih sebenarnya nggak banyak dukanya jadi musisi buat gue. Buat lo, karena lo menikmati. Gue menikmati, ya. Bener banget. Nggak salah juga kalau misalnya ada musik ternyata gue bukan musik, gue di sini, yang nggak masalah juga sebenarnya. Benar-benar. Cuman untuk ini kan untuk gue kan, untuk gue ya itu tadi. Keren. Semoga itu bisa menjadi inspirasi buat kalian, jadi masukan-masukan yang baru lagi. Oh ternyata versi seorang Yandi kayak gini. Mungkin ada yang relate dengan mereka pribadi kan. Bener banget. Bisa menjadi motivasi juga buat mereka sendiri. Bener. Oke, Yan, thank you banget udah mampir-mampir nih, gitu. Thank you banget, men. Kata-kata terakhir untuk apa namanya? Mungkin teman-teman yang baru mau masuk dunia musik, atau mungkin baru mau berkeinginan untuk jadi musisi, atau mungkin yang udah masuk dunia musik nih, cuman kadang kan masuk terus gue ngapain ya? Gue jadi apa ya? Gitu kan. Mungkin masih bingung gitu. Nah, lu punya apa ya, saran dan pesan-pesan buat teman-teman di rumah nggak? Paling ini aja sih, jangan ragu aja apa yang pengen lo jalanin gitu, yang dari hati lo pengen jalanin aja, karena zaman sekarang banyak banget kemungkinan yang bisa lo buka dari perjalanan lo itu. Jadi tetap semangat. Sangat inspired. Keren, so inspiring. Keren. Nah itu jadi buat teman-teman, dari hati ya, yang penting lakuin yang dari hati. Keren. Oke, Yandi, thank you banget sudah nongkrong bareng, udah ngobrol-ngobrol bareng, udah seru-seruan juga main game tadi. Nah, jadi teman-teman, kalau tadi balik lagi gue tetap ingetin untuk buat teman-teman yang mau denger singlenya Yandi, boleh cek di Spotify, di Joox, dan juga di semua platform digital. Di YouTube juga ada. Ada 2 single dari Yandi. Dan mungkin yang mau denger apa namanya, beat drum yang sudah pernah lo isi juga ada di beberapa single, mungkin bisa cek di Instagramnya dia ya. Bener banget. Yang paling baru ada Unlock the Key dari Shana. Bisa dicek itu jadi fenomenal. Itu jadi teman-teman bisa dicek juga. Dan juga mungkin yang tadi masih ada informasi yang masih kurang, atau mungkin pengen bertanya langsung, bisa langsung DM lo ya. Ya, bisa DM. Mudah-mudahan bisa gue balas satu persatu. Bismillah. @Yandi Anda Putra. @Yandi Anda Putra, boleh dicek di Instagram, dan juga ada YouTube channel Yandi juga yang nanti akan ada sesuatu yang baru di YouTube channel Yandi. Jadi pasti pantengin terus. Gitu. Thank you, Yan. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan juga share YouTube channel Moy Production. Dan juga mungkin teman-teman yang mau tahu Moy Production itu apa, boleh cek Instagramnya di sini. Sini ya? Sini. Dan juga mungkin teman-teman yang single 25 tahun perempuan jadi buat teman-teman mungkin yang mau tanya-tanya juga, boleh cek DM Instagram gue di sini. Promo sendiri. Nggak bercanda. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah mengikuti Serundeng kali ini. Semoga ini bisa menjadi masukan-masukan yang baru lagi, bisa menjadi inspirasi-inspirasi yang baru lagi. Dan juga mungkin teman-teman yang di luar musik mungkin bisa tahu, dunia musik seperti ini, mungkin tidak seburuk ataupun tidak sedark yang kalian dengar di luar sana. Karena kita juga tetap melakukan hal yang normal pada umumnya ya. Sama aja. Iya benar. Jadi semoga itu bisa menjadi masukan buat kalian juga. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa untuk terus saksikan Serundeng bersama teman-teman musisi gue yang lain. Semoga bisa menginspirasi. Sampai ketemu lagi di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Asik. Jangan kamu bosan, ayolah semangat.